Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Sebagaimana yang diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di akhir zaman banyaknya fitnah. Akan terjadi fitnah. Fitnah itu seperti malam yang gelap gulita. Paginya iman, sorenya kafir. Dan ada yang sorenya beriman, paginya kafir. Menjual agamanya dengan kehidupan dunia yang sedikit. Ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat perkembangan di Indonesia dan di seluruh dunia pada kali ini, banyak sekali fitnah-fitnah yang terjadi. Yang kita maksud fitnah adalah penghalang seorang dari jalan Allah atau yang memalingkan seseorang dari kebenaran. Kita melihat fenomena yang begitu banyaknya. Pelecehan terhadap kalimat-kalimat Allah, seperti kalimat Allah ditulis di sendal, bahkan surat Al-Ikhlas ditulis di bawah sendal, kemudian celana jeans ditulis Al-Fatihah, bahkan Al-Quranul Karim dijadikan bahan cetakan roti, dan berbagai macam kesesatan-kesesatan yang luar biasa. Gelombang kekufuran dan kemurtadan tak terhitung banyaknya. Aliran-aliran sesat yang jelas-jelas kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Syiah yang telah menuduh Al-Qur'an palsu, atau Gavatar yang mencampur adukan ajaran Islam, Kristen, dan Yahudi jadi ajaran satu. Ternyata banyak kaum muslimin tidak sadar, bahkan banyak kaum muslimin terjebak di dalam kekufuran. Bahkan satanik pun banyak pengikutnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, inilah fitnah yang begitu banyaknya. Apa seharusnya yang dibimbing oleh Islam di dalam menghadapi berbagai macam fitnah tersebut? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah hendaklah seorang mukmin merasa dan menyadari bahwa hidup dunia ini ada perang, ada permusuhan. Allah mengatakan dalam surat Fatir, "Inna syaitana kana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya setan itu musuh kalian, maka jadikanlah setan itu musuh kalian. Ada peperangan, Allah mengatakan, "Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut." Orang-orang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang kafir berperang di jalan taghut. Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah wali-wali setan. Kita lihat, innal kafirina kanu lakum aduwwa mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir buat kalian adalah musuh yang nyata. Jadi, sejak awal Al-Quran diturunkan, mau tidak mau, di sana ada peperangan antara setan dan manusia. Peperangan antara pengikut setan dan orang-orang beriman. Peperangan antara Nabi Adam keturunannya dengan orang-orang kafir ila yaumil qiyamah. Nah, ini adalah fakta yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita dan merupakan suatu realita. Manakala kita tidak merasakan adanya peperangan ini, maka kita bisa terjebak di dalam perangkap-perangkap orang-orang kafir. Yang kedua, ketika ada peperangan, maka kemudian kita bertanya, di sana ada sesuatu yang diperebutkan dalam peperangan itu. Sesungguhnya peperangan kita dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya peperangan fisik, dan fisik ada sampai pembasmian kaum muslimin seperti di Afrika Tengah, disuruh milih antara kufur dengan disembelih atau mereka dibantai, seperti di Rohingya demikian juga. Tetapi yang lebih dahsyat itu adalah sebetulnya peperangan ideologi, peperangan peradaban. Kita lihat bagaimana kaum muslimin sudah meninggalkan prinsip-prinsipnya. Untuk itu, di dalam Al-Quranul Karim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri diperintahkan untuk berpegang teguh dengan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu, sesungguhnya engkau di atas jalan yang lurus. Dikatakan, fastaqim kama umirta, dan beristiqomalah sebagaimana engkau diperintahkan. Jadi yang kedua adalah kita harus memahami prinsip-prinsip yang harus kita pegangi. Prinsip akidah.
prinsip ibadah, prinsip akhlak. Sehingga kalau kita mengetahui mana prinsip yang harus kita pegangi, yang manakala prinsip itu hilang dari kita, maka berarti eksistensi kita sebagai seorang muslim, apalagi eksistensi kita untuk menjadi ahli surga akan hilang. Seperti yang kita lihat. Kalau kita mengetahui bahwa sholat adalah prinsip Islam, maka kemudian orang itu tidak akan ikut aliran-aliran yang mengajak untuk meninggalkan sholat seperti Ghafatar. Kalau kita tahu bahwa kenabian Nabi Muhammad yang terakhir sebuah prinsip, maka kita akan terjebak dengan aliran sesat Ahmadiyah dan lain-lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, ini sangat penting sekali, kita harus memahami bahwa kita perlu kebersamaan dengan kaum muslimin. Ya, perlu kita loyalitas dengan kaum muslimin. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Seperti dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wahai Muhammad, sabar-sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Allah setiap pagi dan sore hari. Nah, di sini dikatakan, manakala kita memiliki komunitas, manakala kita memilih akidah dan kita bersama mereka, setelah di sana ada yang kita pertahankan. Yang ketiga, kita punya loyalitas yang jelas. Al-wala wal bara. Siapa musuh kita dan siapa teman kita dan siapa yang kita menjadi rujukan dalam hidup ini. Mudah-mudahan dengan adanya komunitas ini, maka kita memiliki sikap yang jelas bagaimana kita menghadapi kesesatan dan gelombang fitnah yang sudah banyak menyeret sebagian besar kaum muslimin ke dalam fitnah tersebut. Demikian mudah-mudahan ini bermanfaat. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm a Muslim, that's what makes me happy, and that's the truth. Because I'm happy, because I have